Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak dan saudaraku sekalian, jamaah Masjid Al-Asr. Kena Ramadan lupa ini. Al-Asr ya, jamaah Masjid Al-Asr yang baik yang dimuliakan Allah. Mari kita awali pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat jasmaniah rohaniah kita. Terutama sekali malam hari ini diberikan nikmat terbaik oleh Allah, yaitu bisa sholat jamaah maghrib dan insya Allah nanti sholat jamaah isya diselingi dengan pengajian. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah termasuk kita sekalian. Ibu-ibu, bapak dan saudaraku sekalian, walaupun ini sudah Dzulqa'dah ya, karena baru ketemu, jadi materinya saya sampaikan 3 amalan setelah Ramadan. Ya. Karena Ramadan nyambung Syawal, sekarang baru Dzulqa'dah tanggal 10 ya, 10 Dzulqa'dah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saat Ramadan kemarin berlalu meninggalkan kita, jenengan sedih nopo seneng? Boleh bersedih mboten? Boleh bersedih karena tidak ada bulan yang menyamai bulan Ramadan. Penuh berkah, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tentu tahun depan bisa ketemu. Nah, itu sedih kita. Bahagia juga boleh. Ya, karena Rasulullah pernah menyampaikan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan, yaitu gembira ketika dia berbuka dan gembira ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Panjenengan Ramadan itu tidak sarapan 1 bulan. Idul Fitri boleh kembali sarapan. Seneng loh betul. Sebulan tidak boleh sarapan. Sarapannya dimajukan waktu sahur gitu. Nah, Idul Fitri boleh kembali sarapan. Itu Masya Allah, gembira kita. Terus yang kedua, gembira ketika berjumpa dengan Allah besok di akhirat. Ahli puasa itu akan dikelompokkan dengan ahli puasa dan masuk surganya lewat pintu Ramadan. Pintu surga yang namanya pintu surga ahli puasa. Masya Allah.
Ditambah lagi gembira pada saat kita memenuhi tradisi, ya, memenuhi tradisi Idul Fitri. Yang dari luar kota mudik, gitu ya. Yang dari Pekalongan mudik ke daerah asalnya, insyaallah. Bukan sekedar mudik, tapi dimaknai dengan nilai-nilai keagamaan. Mudik bisa maknai dengan silaturahim. Karena silaturahim itu sangat penting. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan tali silaturahim. Penting sekali berarti. Silaturahim itu penting sekali. Jangan sampai memutus tali silaturahim. Sambung. Kalau diputus gimana? Ya enggak apa-apa. Kalau diputus enggak apa-apa. Yang penting jangan memutus. Nah, apa 3 amalan setelah Ramadan yang perlu disampaikan? 1, melanjutkan amaliyah di bulan Ramadan. Yang kedua, istiqomah dalam mengamalkannya. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 3 amalan. Yang bagian pertama, melanjutkan amaliyah di bulan Ramadan apa saja? Yang dilanjutkan di bulan Syawal, mulai bulan Syawal, puasanya. Puasanya Ramadan itu kita teruskan dari mulai bulan Syawal. Yaitu dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Yang penting 6. Itu. Ya. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Ada hadis yang mengatakan begini. Nah ini. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Rawahu Muslim. Nah kan luar biasa ini Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu puasa Ramadan 1 bulan, ditambah puasa di bulan Syawal 6 hari, itu berarti kan cuma 36 hari atau 35 kalau Ramadannya 29. Itu kata Allah pahalanya sama dengan seperti puasa 1 tahun penuh. Masya Allah. Bapak Ibu disuruh puasa 1 tahun penuh ya ora kuat. Tidak akan kuat Bapak Ibu ya. Tapi kalau puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, itu pahalanya seperti puasa sepanjang tahun. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan puasa Senin Kemis. Senin Kemis. Panjenengan puasa Syawalnya dibarengkan dengan Senin Kemis ya enggak apa-apa juga, tapi niatnya Syawal. Ya, niatnya Syawal. Niat utamanya ya. Kalau sekaligus niat Senin Kemis boleh enggak? Jadi puasa Syawal karena hari Senin dan Kemis niatnya double gitu. Puasa Syawal dan puasa Senin dan Kemis. Boleh Pak. Kalau sunnah, amalan sunnah itu boleh niatnya double.
Tapi kalau yang satu wajib, yang satu sunnah tidak boleh didobel. Tidak boleh didobel gitu. Tapi kalau dua-duanya sunnah boleh didobel. Seperti ini misalnya, panjenengan datang ke masjid. Datang ke masjid itu sunnahnya apa Pak? Sunnah sholatnya. Tahiyatul masjid. Terus kalau ada qobliyah berarti qobliyah maghrib atau qobliyah isya gitu kan. Tapi waktunya tinggal 5 menit. Kalau 4 rakaat kan tidak mungkin, tidak cukup gitu. Ini waktunya tinggal 5 menit. Padahal sholatnya 4 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat, qobliyahnya 2 rakaat. Maka panjenengan sholat aja 2 rakaat tapi niatnya 2, boleh. Gitu. Karena itu sama-sama sunnah. Itu sama-sama sunnah, boleh seperti itu. Ya. Nah, ini puasa Senin Kemis ini. Amalan-amalan diperlihatkan pada hari Senin dan Kemis. Jadi amalan kita itu dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan hari Kemis. Maka Rasulullah ingin pada saat dilaporkan itu beliau sedang berpuasa. Itu alasannya kok milih Senin Kemis gitu, tidak Selasa Rebu gitu. Jadi amalan-amalan diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis, maka aku ingin saat amalku diperlihatkan, aku sedang berpuasa. Ya. Amalan sunnah berikutnya, puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah. Ya. Kenapa disebut Ayyamul Bid, hari putih? Karena bertepatan dengan bulan purnama yang terang benderang. 13, 14, 15 kan terang benderang. 15-nya bunter keluar gitu ya. Jadi kalau panjenengan biasa melihat bulan, kalau tanggal 15 itu tidak ada benjolnya sama sekali Pak. Kalau 14 masih ada benjolnya, 13 apalagi gitu. 16 sudah benjol lagi, 15 itu bunter keluar betul-betul. Maka kalau panjenengan mau ngecek gitu, misalnya kemarin kan puasanya 2 itu. Ada yang Rebu, ada yang Kemis gitu. Nah itu ini yang sebenarnya yang tepat yang mana? Lihat tanggal 15-nya Pak. Tanggal 15-nya yang bunter keluar itu dilihat. Terus dihitung mundur. Dihitung mundur 15 hari kan. Berarti kan kalau bunter keluar tanggal 15. Dihitung mundur 15. Berarti tanggal 1-nya nanti ketemu gitu. Yang tepat. Kemarin Idul Fitri kemarin pas 15 Syawal itu saya di Demak gitu. Pas tidak hujan gitu. Kok ingat gitu pas jalan-jalan malam lihat, waduh ini belum. Ingat gitu pas karena terang bulan jadi di tengah sawah jadi ingat gitu. Nah itu caranya, di antara caranya begitu. Nah perbedaan di Indonesia ini karena metodenya masih 2 cara. Ada metode yang dihitung, ada metode yang dilihat. Ru'yah, di ru'yah. Nah persoalannya meru'yah di Indonesia itu tidak mudah. Tidak seperti di Saudi. Di Saudi itu padang pasir sehingga ru'yah itu gampang. Lebih mudah. Kalau di sini itu lebih sulit, di samping hawanya juga berembun. Jadi lebih sulit melihatnya. Dan disyaratkan 3 derajat. Kalau 3 derajat belum kelihatan, berarti belum mulai Ramadan maupun Lebaran. Padahal jangankan 3 derajat, setengah derajat saja kalau dihitung itu sudah masuk bulan baru lah, itu yang menjadikan sering berbeda. Ya.
Karena masih dua cara. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan orang sudah mantap dengan ilmu astronomi gitu ya. Ilmu astronomi kan dihitung dok gitu. Semakin mantap. Dan hari ini sudah mantap sekali. Misalnya astronomi menghitung gerhana matahari gitu. Gerhana bulan itu. Ini gerhana matahari akan terjadi tanggal sekian, jam sekian, selama sekian menit. Itu tepat sekali. Menghitung menit saja tepat, apalagi menghitung hari. Gitu. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan semakin yakin dengan astronomi, ilmu astronomi. Karena sekarang semakin canggih. Ya. Terus puasa Arafah. Ini nanti Dzulhijjah, ini jamaah haji sudah berangkat Pekalongan kemarin tanggal 25. Nanti pas mereka di Arafah, kita yang tidak haji disunahkan puasa 1 hari. Tanggal 9 Dzulhijjah. Siyamu yaumi Arafah yukaffirus sanatal madiyata wal bagiyata. Puasa Arafah menghapus dosa tahun lalu dan dosa yang akan datang. Masya Allah. Jadi yang akan datang sudah dihapus, Pak. Belum dilakoni sudah dihapus. Luar biasa ini. Ya. Terus puasa Asyura, Muharram. Ya. Bulan Muharram disunahkan puasa, utamanya tanggal 10. Tapi kata Rasulullah jangan 10 tok. Kalau 10 tok itu sama dengan Yahudi. Maka ditambah 9 atau 11, 2 hari. Jadi kalau bisa 9, 10. Kalau tidak bisa 9, 10, 11. Boleh. Ya. Siyamu yauma Asyura yukaffir sanatal lati qablahu. Puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Terus yang terakhir puasa Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Ini puasa sunnah yang terbaik. Fasum yauman waftir yauman. Dzalika siyamu Dawudah. Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Itulah puasa Nabi Dawud alaihis salam. Nah, Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, itu yang pertama, lanjutkan dengan puasanya. Terus yang kedua apa tidak, Pak? Lanjutkan sholat malamnya. Sholat malamnya masih berlanjut napa derek mboten? Alhamdulillah. Minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Sholat tahajud. Kalau bisa ditambah, tambah 3 rakaat, witir. Berarti 5 rakaat. Nah, witirnya biar pasti dilakukan sebelum tidur. Atau sesudah sholat isya. Sesudah sholat isya, panjenengan kan ada ba'diyah 2 rakaat. Terus disambung dengan witir 3 rakaat. Kalau misalnya di masjid kok ini ya sudah di rumah. Beli pulang dari masjid isya, di rumah sebelum ganti pakaian, sholat sunnah, witir dulu 3 rakaat. Belum batal gitu kan. Dari masjid belum batal, sholat witir 3 rakaat. Nanti tidur, bangun tidur, sholat tahajud minimal 2 rakaat. Rasulullah setiap malam tidak pernah tidak tahajud, mesti tahajud, mesti witir Rasulullah. Jadi kalau jenengan mencintai Rasulullah, maka amalkan kebiasaan Rasulullah, sholat tahajud dan sholat witir. Mengaku cinta Rasulullah tapi rasa utara tahajud. Cintane ngapusi. Ya. Jadi sholat malam. Dan sholat malam ini luar biasa.
Satu-satunya sholat sunnah yang tercantum dalam Al-Quran adalah sholat tahajud. Satu-satunya yang tercantum dalam Al-Quran. Sholat sunnah yang lain tidak ada dalam Al-Quran, tapi adanya di hadis, di dalam hadis. Tapi sholat tahajud ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di sebagian malam mereka sholat sunnah tambahan, yaitu sholat sunnah tahajud, tahajat namanya. Semoga orang yang menegakkan sholat tahajud akan ditempatkan Allah maqamam mahmuda, di tempat yang terpuji, terbaik dunia maupun akhirat. Insyaallah. Maka Bapak Ibu, monggo jadikan pribadi kita menjadi pribadi yang ahli sholat tahajud. Pribadi yang ahli sholat tahajud. Itu dilatih terus, setiap Ramadan dilatih sebulan bangun tahajud, yaitu bangun sahur. Bangun sahur itu kan bangun tahajud, saudara. Maka kalau puasa, walaupun sudah sholat tarawih, ya, bangun malam sahur, sempatkan tahajud, Pak, walaupun 2 rakaat. Tahajud, karena tahajud harus tidur dulu. Kalau tarawih kan namanya bukan tahajud, namanya sholat malam, qiyamul lail. Kalau tahajud harus tidur dulu. Itu. Maka sempatkan makan sahur kemudian sholat, atau sholat dulu baru makan sahur. Terserah panjenengan ngaturnya gimana. Ya, itu. Kemudian yang dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Yang dilanjutkan dari Ramadan membaca Al-Quran. Kalau di Al-Asr ada tadarus, betul? Ada? Tiap malam, Pak? Oh, enggak ada. Oh. Tadarusnya di rumah masing-masing. Kalau di masjid-masjid yang kebanyakan kan ada tadarus. Ya. Di tempat saya itu ada 2 masjid. Yang satu sampai jam 10. Yang satu sampai jam 12 malam. Sampai jam 10. Kalau yang di tempat saya itu sampai jam 10 malam. Dah tutup. Itu kemarin dapat 2 juz. Setiap tahun rata-rata 2 juz. Kalau sampai habis tarawih sampai jam 10 malam. Kalau yang satunya sampai jam 12 malam bisa sampai 5 juz, 5 kali hatam. Bisa sampai 5 kali hatam. Ya. Tapi kalau yang sampai jam 10 hanya 2 kali hatam. Baca Al-Quran. Nah, ini dilanjutkan minimal sehari 1 lembar. Minimal 1 hari 1 lembar. Berarti 1 lembar itu bolak-balik 2 halaman. Pripun? Berat betul. 1 hari 1 lembar. Maca Quran. Kira-kira berapa menit? Kalau jenengan 1 lembar itu. 10 menit ya, 10 menit lah, satu halaman 5 menit, 10 menit. 1 juz itu 10 lembar, 1 juz itu 10 lembar, 20 halaman. Nah, supaya enteng dibagi 5, maksud disesuaikan dengan waktu sholat. Jadi menjelang sholat atau sesudah sholat, dengan sempatkan 10 menit untuk baca Quran. Ya, berarti 2 lembar kali 5 kan 10 berarti. Ya, 10 lembar. Nah, jadi 1 kali baca 2 lembar.
4 halaman. Ya, kalau itu 20 1 juz 1 hari. Kalau ini 1 lembar. 1 lembar berarti 2 halaman, maka 1 juz 10 hari. Kalau 1 lembar, karena 1 juz itu 10 lembar, berarti 10 hari 1 juz. Berarti kalau 30 juz 300 hari 1 tahun hatam. 10 bulan ya, 10 bulan hatam sekali. Dengan Bapak Ibu setiap tahun hatam Quran apa mboten? Diusahakan Bapak Ibu hatam, membacanya hatam gitu. Hatam 1 juz 1 tahun 1 kali, minimal 1 kali. Ya. Nanti kalau hatam itu disunahkan membaca doa hataman Al-Quran. Di belakang sendiri tuh ada doa hataman Al-Quran. Nah itu doanya bagus sekali tuh. Doanya bagus sekali. Ya. Oke, baca Qurannya diteruskan. Terus yang keempat, sodakohnya. Sodakohnya juga diteruskan. Biar enteng sodakohnya, kalau dapat rezeki saja. Kalau dapat rezeki, keluarkan sodakohnya. Dapat lagi, keluarkan lagi. Enggak dapat, enggak usah. Biar enteng. Kalau enggak dapat mau sodakoh kan eman-eman gitu kan, ngeluarkan dari dompet ya. Tapi kalau baru dapat kan belum masuk dompet itu, gitu. Belum masuk simpanan baru dapat gitu. Nah, itu langsung keluarkan. Gitu. Nah terserah mau 2,5% boleh, mau 1% boleh, mau 5% juga boleh. Kalau mau tiru orang Iran itu sodakohnya 20%. Seperti sahabat Rasulullah Abu Bakar, Utsman, Umar bin Khattab itu sodakohnya 20%, humus 1/5. Nah sekarang ditiru oleh orang Iran. Orang-orang Iran itu sodakohnya 20%, Pak. Makanya negaranya kecil bisa bikin rudal. Bisa bikin rudal. Perang sama Amerika itu berani gitu. Karena duitnya banyak. Ternyata duitnya banyak mereka. Dibantu sama Cina lagi. Cina teknologinya, Iran yang bikin rudalnya. Karena dia punya duit gitu. Masya Allah. Luar biasa itu. Dan itu kita saksikan ya. Donald Trump ketakutan itu. Kemudian yang kelima, diteruskan jamunya. Jaga mulutnya. Jamunya, ya jamu itu jaga mulut. Dari omongan-omongan yang tidak baik dan makanan yang dilarang oleh syariat. Ya. Insya Allah ini. Nah itu 5 Pak. 5 Bapak Ibu yang dilanjutkan amaliyah Ramadan yang dilanjutkan 5. Puasanya, sholat malamnya, baca Qur'annya, sodakohnya, jaga mulutnya. Nah dari 5 itu kalau Bapak Ibu mampu semuanya, teruskan semuanya. Kalau mampu 5-5-nya. Pripun? Ini sudah Dzulqa'dah. Yang diteruskan 5-5-nya apa berapa? Masih 5-5-nya atau minimal ya 1 minimal. Minimal 1 dari 5 itu minimal 1. Syukur bisa 2, 3. Kalau tidak mampu 5, 1 lah. Nah, kalau sudah dipilih, ya saya mau
ini saja, satu ini. Nah, kalau sudah dipilih satu atau dua atau tiga, terus kemudian amalkan secara istiqomah. Istiqomah itu ajek, continue, tidak putus gitu. Ya. Dan itu amalan yang dicintai Allah. Sedikit istiqomah lebih dicintai Allah dari banyak tapi tidak istiqomah. Ini hadisnya Bapak Ibu nih. Saya tunjukkan. Nah ini. Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, ajek, konsisten, walaupun sedikit. Nah, istiqomah, kontinu itu istiqomah, ajek. Nah, panjenengan dari 5 tadi, kok mampunya 1, enggak apa-apa. 1. Yang penting istiqomah. Kok bisa 2? Alhamdulillah. Bisa 3? Masya Allah. Bisa 5? Wah, luar biasa kalau 5 itu. Luar biasa. Jadi Ramadan, bulan pendidikan itu betul-betul dilatih. 5 ini dilatih betul-betul di Ramadan. Puasanya dijalankan, sholat malamnya dijalankan, baca Qur'annya dijalankan, betul-betul dijalankan semua itu 5 itu. Nah, tinggal dilakukan istiqomah apa tidak ke belakang. Minimal dari 5 itu 1 yang diistiqomahkan. Jadi ada bekasnya. Ramadan itu hasil didikan Ramadan ada bekasnya. Bekasnya apa? Saya teruskan sampai hari ini. Ya, gitu. Apanya? Ya monggo 5 itu panjenengan mau meneruskan yang mana? Puasa sunnah, rakuat Pak, puasa sunnah, abot, masih bekerja misalnya begitu. Ya enggak usah puasa sunnah. Sedekah, abot. Wong ora sedekah pipis kurang kok gitu. Mau dikeluarkan sedekahnya tambah kurang gitu. Itu matematikanya kan kayak gitu. Kalau matematikanya Allah kan enggak gitu. Itu matematika manusia kan gitu. Belum dikeluarkan sedekahnya aja kurang, Pak. Lah nek ditokke sedekahnya ya tambah kurang. Nah, itu matematikanya manusia. Tapi kalau matematikanya Allah enggak seperti itu. Kalau disodakoi malah berkah. Wa yurbis sodakoh. Orang yang ahli sodakoh itu dikembangkan hartanya oleh Allah. Artinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, tinggal yakin apa enggak? Gitu ya. Itu sodakohnya. Nah, kalau bisa istiqomah, ini Bapak Ibu, Al-Quran. Allah menyampaikannya begini. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fussilat surat 41 ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut menghadapi kehidupan dan janganlah merasa sedih dengan apa yang diberikan Allah, dan gembirakanlah mereka dengan surga atau jannah yang telah dijanjikan Allah kepada. Masya Allah. Orang istiqomah 3 Pak istimewanya. Tidak akan takut menghadapi kehidupan, tidak akan bersedih dengan apapun yang didapatkan, dan akan dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Istiqomah. Quran ini Pak, bukan hadis ini. Quran Fussilat ayat 30. Kalau Quran mantap. Kalau hadis kan terkadang kita masih ragu-ragu sahih apa tidak gitu ya. Hadisnya sahih apa tidak gitu. Kalau Quran kan sudah qat'i jelas, mutlak.
Gitu. Nah, ini istiqomah. Kemudian setelah istiqomah, yang berikutnya sudah pasrahkan saja hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hidup yang paling nikmat, itu pasrah kepada Allah. Kalau sudah dipasrahkan kepada Allah, hidup itu ringan, enteng gitu. Enteng insya Allah. Nah, bagaimana untuk bisa bertawakal kepada Allah? Cirinya orang tawakal itu 4. Berusaha dengan maksimal. Orang tawakal itu usahanya maksimal. Ya, usahanya maksimal. Ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an nih, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau seseorang bersungguh-sungguh di dalam melakukan ikhtiarnya, usahanya, maka akan dibimbing oleh Allah. Akan dibimbing oleh Allah sehingga bisa sukses. Ini ayatnya nih. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Sungguh akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat kerjanya sungguh, tidak main-main, tidak setengah-setengah, tidak asal-asalan, tapi betul-betul sungguh-sungguh. Para ahli syair mengatakannya man jadda wajada. Siapa bersungguh-sungguh akan berhasil. Ada lagi mansaro wasola. Siapa berjalan maka akan sampai. Berjalannya naik motor, naik mobil, naik kereta, naik pesawat, pokoknya kalau mau jalan pasti sampai tujuan. Logikanya gitu. Sekalipun merangkang gitu ya, merangkak gitu, tetap akan sampai kalau mau berjalan. Yang penting ada usaha untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dan ikhtiar sungguh-sungguh itu dalam dalam istilah Al-Qur'an disebutnya berjihad. Di Al-Qur'an maupun di hadis disebutnya berjihad. Seperti ini hadis ini. Jika seorang keluar bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka dia berada dalam jalan Allah, jihad fisabilillah. Jika ia keluar untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka itu jihad fisabilillah. Jika ia keluar untuk menghidupi dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu jihad fisabilillah. Dan jika keluar untuk riak, pamer dan kesombongan, maka berada di jalan setan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita keluar itu niatnya apa? Mencari nafkah untuk diri dan keluarga. Itu otomatis dinilai jihad fisabilillah. Kok meninggal dunia dalam masih kerja? Meninggalnya syahid. Meninggalnya syahid. Kalau meninggal syahid, jaminannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dihitung lagi, Pak. Kalau meninggal syahid itu tidak dihitung lagi, itu sudah langsung silahkan masuk surga. Masya Allah. Tidak dihitung lagi, amalnya tidak dihitung lagi. Yaumul hisab lewat sudah. Kalau meninggal syahid, mati syahid, yaitu mati pada saat sedang bekerja mencari nafkah yang halal. Masya Allah. Ya. Banyak ini, tidak banyak sih, ada orang-orang yang seperti itu. Saya pernah Jumatan di Mujahidin Noyontaan. Ada
jamaah waktu sholat qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat, jadi Jumatan sudah selesai, terus dia sholat qobliyah. Sujud, tidak bangun lagi Pak. Langsung meninggal dunia. Nah istrinya kaget-kaget, dikasih tahu istrinya kaget-kaget. Oh, tadi dari kantor pulang dulu ganti mandi, terus ganti pakaian, baru ke masjid Jumatan. Di masjid meninggal dunia, jadi istri sehat gitu, tidak sakit ya apa. Masya Allah. Dan meninggalnya sedang sujud. Luar biasa. Habis itu Jumatan itu. Masya Allah. Jadi dari kantor, dia pegawai negeri, dari kantor pulang ke rumah, mandi, ganti pakaian, terus ke masjid. Izin ke masjid. Ternyata dibawa pulang sudah jadi jenazah. Masya Allah. Itu susah itu yang begitu. Meninggal yang begitu susah itu. Ya. Kemudian berdoa dengan sungguh tidak hanya usahanya sungguh-sungguh, berdoanya juga sungguh-sungguh. Nah, berdoa yang sungguh-sungguh itu tempatnya mustajab. Tempat berdoanya mustajab. Waktu berdoanya mustajab. Keadaannya waktu berdoa dalam keadaan yang mustajab. Waktu yang mustajab ada 8 Pak. Setelah sholat wajib. Ketika sedang sujud. Antara adzan dan qomat. Sepertiga malam terakhir. Waktu tahajud. Setiap hari Jumat. Dari malam Jumat sampai hari Jumat. Itu mustajab. Ketika hujan turun dengan lebat. Setiap Ramadan 1 bulan penuh. Antara khutbah 1 dan khutbah 2. Ini bapak-bapak, ibu-ibu jarang ini. Kemudian mustajab karena kondisi. Ada 8 juga. Sedang musafir, perjalanan. Sedang berpuasa. Terdolimi, hati-hati. Makanya jangan mendolimi orang lain. Saat sakit. Jangan kalau sakit itu doanya mustajab. Tapi biasanya yang sakit minta didoakan. Kondisi berkecamuknya perang, bertemu dengan pemimpin yang adil. Jadi kan kalau ketemu dengan pemimpin yang adil, jangan minta yang lain, minta didoakan saja. Karena doanya mustajab. Doa orang tua kepada anaknya, maka kalau masih punya orang tua, minta didoakan. Doa kepada saudaranya yang didoakan itu tidak tahu. Jadi jenengan dongake sedulur, tapi sedulur yang didoakan itu nggak ngerti kalau jenengan senantiasa mendoakan. Itu doanya mustajab. Tapi kalau diomongke orang mustajab. Sampan tak dongake terus sih, orang mustajab. Kira-kira kalau mendoakan tidak diketahui pripun? Ikhlas mboten. Pokoke dongake kakang adine dongake terus gitu. Ponakan-ponakannya. Saya percepat, tempat yang mustajab. Nah, ini banyak ada 11, Pak. Tapi semuanya di Mekah dan di Madinah. 10 di Mekah, 1 di Madinah. Di Madinah itu di Raudhah. Di masjidnya Rasulullah Raudhah. Yang 10 di Mekah. Jadi jenengan nek pengin donga sing mustajab pergi Mekah, ke Mekah. Banyak tempat yang mustajab. Maka di Jakarta saya punya kenalan itu setiap bulan umroh. Setiap bulan umroh. Saya tanya, "Mas, sampean kok umroh terus?" Pak loro tempat gondongo sing mustajab. Gajiannya itu 250 juta tiap bulan. Jadi umroh setiap bulan yo enteng. Cukup ketok sithik menunggu umroh. Jadi dia berangkat Jumat malam Setu. Sampai sana subuh, sampai sana pagi, Sabtu pagi. Nanti Ahad malam dia pulang sampai Jakarta
Senin pagi langsung ngantor, nggak pulang lagi. Itu setiap bulan sekali. Masya Allah, luar biasa itu. Dalam rangka mencari tempat untuk berdoa yang mustajab. Nah, kalau di Indonesia di mana, Pak? Kira-kira. Di Indonesia itu ada 2. Satu di masjid. Nah, di masjid. Jadi jenengan kalau sholat jamaah, habis sholat jamaah selesai, berzikir secukupnya sesuai tuntunan, terus jangan lupa berdoa. Yang kedua di musola rumahnya masing-masing pada saat sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu sebaiknya di rumah. Tapi di musola. Nah, persoalannya di rumah ada musola mboten? Nah, bikin musola khusus untuk ibadah. Tidak untuk tidur, tidak untuk makan, tidak untuk terima tamu, khusus untuk ibadah. Itu namanya musola. Kalau di dalam Al-Quran mihrab. Ya. Nah, saya kira yang ketiga bersyukur kalau usahanya berhasil. Yang keempat bersabar kalau usahanya belum berhasil. Kalau seperti itu, dijamin akan dicukupi kebutuhan-kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan karena waktu Isya sudah masuk dan sudah dari tadi ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan amaliyah Ramadan dengan istiqomah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri billahi fisabil haq wasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh